Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Setiaji. Saya dari jurusan Teknik Elektro 2018. NIM saya 22111811099. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mata kuliah Sistem Telekomunikasi tentang multiplexing dan switching. Yang pertama yaitu multiplexing. Multiplexing yaitu proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk dapat ditransmisikan melalui satu saluran transmisi. Nah, sebagai contohnya di sini kita memiliki 3 user yang masuk pada multiplexer sehingga menjadi satu transmisi. Nah, di sini bisa diartikan bahwa 3 user ini digabungkan sehingga menjadi satu transmisi, atau 3 user ini digabungkan sehingga bisa dalam satu kali pengiriman, dan ketika nantinya diterima akan dipecah kembali menjadi 3 user sesuai dengan tujuan yang dikirim oleh user. Nah, adapun 2 teknik dasar multiplexing. Yang pertama yaitu frekuensi division multiplexing, dan yang kedua yaitu time division multiplexing. Yang pertama yaitu frekuensi division multiplexing atau FDM. FDM yaitu sinyal informasi ditransmisikan pada waktu yang bersamaan dengan frekuensi berbeda. Sinyal informasinya dimodulasikan dengan gelombang pembawa yang berbeda-beda. Nah, sebagai contohnya di sini kita memiliki 3 user dengan masing-masing usernya memiliki sinyal informasi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, dari setiap sinyal informasi yang masuk ke FDM nantinya akan dimodulasikan menjadi satu saluran transmisi dengan waktu yang sama, atau dari 3 user ini masuk ke FDM kemudian dikirim dalam waktu yang bersamaan. Jadi dari 3 sinyal informasi ini dikirim pada satu saluran dengan waktu yang sama, dan nantinya ketika sampai di penerima akan kembali pada masing-masing sinyal informasinya tetap dengan frekuensi yang berbeda-beda. Dan FDM ini biasanya digunakan untuk transmisi analog. Nah, selanjutnya itu hierarki FDM. Nah, mungkin dari kalian sudah ada yang mengetahui apa itu hierarki. Hierarki yaitu urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, saya jelaskan di sini satu persatu. Untuk segitiga yang di dalamnya ada angka 1 sampai 12 ini dinamakan sebagai voice channel. Nah, setiap voice channel ini memiliki satu voice circuit dengan frekuensi band 0 sampai 4 dengan bandwidth 4 Hz. Nah, 12 voice channel ini masuk ke channel bank sehingga terbentuklah satu grup. Nah, satu grup ini memiliki 12 voice karena grup ini terdiri dari 12 voice channel, sehingga grup di sini memiliki 12 voice circuit juga dengan frekuensi band 60 sampai 108 dengan bandwidth 68 Hz. Nah, kemudian dari 5 grup digabungkan akan menjadi supergroup. Nah, supergroup di sini memiliki 60 voice circuit dengan frekuensi bandnya 312 sampai 552 kHz dengan bandwidthnya yaitu 240. Nah, kemudian
Dari 10 supergroup yang digabungkan akan menjadi master group. Master group di sini memiliki 600 voice circuit dengan frekuensi bandnya 564 sampai 3084 kHz dengan bandwidth 2520. Nah, dari 6 master group yang digabungkan akan menjadi jumbo group, yaitu memiliki 3600 voice circuit dengan frekuensi bandnya 564 sampai 17548 kHz dengan bandwidthnya 16984. Nah, itu untuk hierarki FDM dari voice channel, group, super group, master group sampai jumbo group. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak voice circuit, maka frekuensi band dan bandwidthnya akan lebih besar. Nah, untuk yang kedua yaitu time division multiplexing atau TDM, yaitu untuk sistem komunikasi digital. Beberapa sinyal input berupa deretan bit atau bit stream yang ditransmisikan melalui saluran dengan metode bit interleave, atau bit dari sinyal input dikirim dalam satu time frame dengan menduduki time slot yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya yaitu hierarki dari TDM. Ada dua standar yang dipakai. Yang pertama standar Amerika dan standar Eropa. Yang pertama itu standar Amerika. Dengan sistemnya yaitu T1, T2, T3, T4, dan T5. Nah, T1 sendiri ini memiliki 24 voice circuit. Ini T1 yaitu memiliki 24 voice circuit yang digabungkan sehingga T1 ini memiliki bitrate 1,544. Nah, kemudian 4 dari T1, 4 T1 ini digabungkan menjadi T2 dengan 96 voice. T2 ini memiliki 96 voice circuit dengan bitrate-nya yaitu 6,312 kbps. Nah, untuk selanjutnya dari 7 T2 ini digabungkan menjadi T3 sehingga T3 ini memiliki 672 voice circuit dengan bitrate-nya yaitu 44,736 kbps. Nah, dari 6 T3 ini digabungkan menjadi T4 dan T4 ini memiliki 4032 voice circuit dan bitrate-nya yaitu 274,176 kbps. Dan yang terakhir, 2 dari T4 ini digabungkan menjadi T5. T5 ini memiliki voice circuit-nya 8064 voice circuit dengan bitrate-nya 560,160. Nah, itu untuk standar Amerika. Berbeda dengan standar Eropa. Standar Eropa ini menggunakan sistem E1, E2, E3, E4, dan E5. Nah, dari E1 ini terdiri dari 30 voice circuit yang masuk ke channel bank atau digabungkan. Itu untuk S1 sehingga dia memiliki bitrate-nya 2048 kbps. Nah, selanjutnya dari 4 S1 yang digabungkan menjadi E2 sehingga memiliki 120 voice circuit dengan bitrate-nya 8448 kbps. Sampai selanjutnya 4 E2 ini digabungkan menjadi E3 dengan 480
voice circuit dengan bitrate-nya 34,368 kbps. Nah, untuk selanjutnya 4 E3 ini digabungkan menjadi E4. Nah, E4 ini memiliki voice circuit sebesar 1920 dengan bitrate-nya 139,264 kbps. Dan yang terakhir, 4E4 ini digabungkan menjadi E5 sehingga memiliki 7680 voice circuit dengan bitrate-nya 565,148 kbps. Nah, untuk di Indonesia sendiri, perusahaan-perusahaan biasanya menggunakan standar Eropa. Seperti itu. Nah, untuk materi yang kedua yaitu exchange atau switching. Dalam perusahaan telekomunikasi lebih dikenal sebagai sentral, yaitu komponen yang melakukan proses hubungan antara dua pelanggan telepon sehingga bisa berbicara satu sama lain. Nah, di sini ada elemen exchange. Elemen exchange ini terdiri dari cross point matrix, signaling, control. Nah, untuk cross point matrix yaitu menerima permintaan dari pelanggan dan mengecek status pelanggan yang dipanggil. Untuk signaling, di sini berfungsi sebagai saluran mana yang akan dihubungkan. Nah, untuk kontrol, membangun hubungan atau melakukan penyambungan antara pemanggil yang dipanggil. Nah, berarti di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa cross point matrix ini sebagai penerima pesan dari pemanggil dan mengecek keadaan yang dipanggil. Nah, sedangkan signaling ini memilih saluran mana yang akan nantinya dipakai, dan kontrol di sini berfungsi sebagai penghubungnya, penghubung dari pemanggil dan yang dipanggil. Nah, untuk selanjutnya yaitu unit penyambungan pada sentral telepon. Di sini ada LIC, konsentrator, group selector, expander. Nah, selanjutnya yaitu hierarki sentral. Nah, di sini terdapat dua area. Yang pertama area 1 dan area 2. Nah, untuk menghubungkan kedua area ini yaitu adanya toll center atau toll center or end of ice. Nah, di sini ada tahapan atau urutan. Yang pertama yaitu primer center, sektor atau sectional center, kemudian regional center, dan yang paling terakhir yaitu international traffic exchange. Itu untuk hierarki sentral. Nah, yang kedua itu hierarki sentral. Di sini yang paling rendah itu pelanggan atau kelas 5. Kemudian ada kelas 4, central toll, kelas 3, central trunk atau tandem, kelas 2, regional, dan kelas 1, transit nasional. Seperti itu untuk hierarki dari sentral. Nah, untuk selanjutnya itu jaringan akses atau access network, yaitu penghubung antara CPE dengan core network yang berfungsi untuk menyalurkan informasi atau data dari CPE ke core network atau sebaliknya. Itu untuk jaringan akses. Nah, di sini ada jaringan akses tetap. Itu jaringan untuk menghubungkan terminal CPE yang tidak pindah atau tetap. Sama saja dengan jaringan akses. Tapi untuk jaringan akses tetap ini terminal CPE-nya tidak berpindah atau tetap. Nah, untuk selanjutnya itu jaringan akses tembaga. Apa itu jaringan akses tembaga? Yaitu jaringan akses dari sentral ke pelanggan
menggunakan kabel tembaga sebagai media aksesnya. Nah, di sini dari STO diolah oleh MDF, kemudian dibagi oleh rumah kabel, masuk ke kotak pembagi atau DP, kemudian ke kotak terminal batas dan terminal pelanggan. Nah, memang ini strukturnya masih sama dengan jaringan akses, tetapi untuk jaringan akses tembaga ini medianya itu menggunakan tembaga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga penjelasan dari saya bisa dengan mudah dimengerti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.